Selamat pagi semuanya, saya Feni. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik perhatian di kota Bandung. Baru-baru ini, ratusan pengendara motor di Bandung terjaring razia lalu lintas. Alasannya, berkendara melawan arah dan tidak menggunakan helm. Kasus ini sebenarnya menunjukkan bagaimana masalah sosial di masyarakat bisa diselesaikan melalui proses dan prinsip hukum yang berlaku. Di Indonesia, khususnya di Bandung, pelanggaran lalu lintas seperti berkendara melawan arah dan tidak menggunakan helm terus meningkat. Dan ini bukan sekedar soal aturan yang dilanggar, tapi ada dampak yang lebih besar. Pertama, soal keselamatan. Pengendara tanpa helm beresiko 3 kali lipat mengalami cedera kepala fatal saat terjadi kecelakaan. Kedua, tertib sosial. Kalau banyak orang berkendara melawan arah, jalanan menjadi kacau dan berbahaya untuk semua orang. Ketiga, beban untuk negara kita. Kecelakaan akibat pelanggaran ini menghabiskan dana kesehatan dan mengurangi produktivitas masyarakat. Nah, sekarang mari kita lihat landasan hukumnya. Karena penegakan ini bukan sembarangan, melainkan berdasarkan aturan hukum yang jelas. Ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur hal ini dengan tegas. Pasal 106 ayat 3 yang menyatakan setiap pengendara motor wajib mengenakan helm standar SNI. Kemudian pasal 112 ayat 1, setiap pengendara wajib mematuhi rambu lalu lintas termasuk tidak boleh melawan arah. Untuk sanksinya, pelanggar bisa dikenakan denda maksimal Rp250.000 dan kurungan maksimal 1 bulan. Ini bukan hukuman yang sewenang-wenang, tapi ini upaya edukatif dan preventif untuk melindungi keselamatan jiwa kita semua. Sekarang, bagaimana sih proses penegakan hukumnya? Ada 3 tahapan penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, razia dan penindakan. Petugas kepolisian melakukan operasi rutin di jalan, menghentikan pelanggar, dan memberikan surat tilang sebagai bukti pelanggaran. Tahap kedua, sidang tilang. Pelanggar punya hak untuk hadir di sidang, bisa membela diri atau mengakui kesalahannya. Ini yang disebut sebagai prinsip setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Tahap ketiga, sanksi edukatif. Selain membayar denda, ada juga upaya pembinaan untuk mencegah seseorang mengulangi kesalahan yang sama. Jadi proses ini menunjukkan bahwa hukuman bukan sekadar menghukum, tapi juga mendidik dan melindungi kita. Jadi teman-teman, kasus ratusan penilangan di Bandung ini adalah sebuah contoh nyata bahwa masalah sosial dapat diselesaikan melalui penegakan hukum yang konsisten, adil, dan edukatif. Tertib berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab polisi, tapi juga kesadaran kita bersama, karena di jalan raya, keselamatan Anda adalah keselamatan kita semua. Patuhi aturan dan jaga nyawa kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.